teman-teman. Shalom teman-teman. Kurang, masih kurang. Dikit lagi. Shalom teman-teman. Ya, bagus. Oke, teman-teman. Hari ini kita bersyukur ya, kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Nah, hari ini tema kita cukup menarik gitu ya. Humble like Jesus. Boleh ditampilin? Oh ya, udah tampil. Slide-nya udah ada. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati Yesus. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita dari Yohanes 5 ayat 19 sampai 30, teman-teman. Yohanes 5 ayat 19 sampai 30. Aku akan bacain ayat yang 19, 20, dan 30. Jadi kita cuma akan perhatikan 3 ayat gitu ya. Teman-teman kalau mau baca di rumah nggak apa-apa. Oke, aku akan bacain perikop yang dikasih ini namanya, judulnya Kuasa Anak Manusia. Ayat 19, lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ayat 30, aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, kita ini hidup di zaman yang serba ngandelin diri sendiri. Ya, semoga teman-teman bisa baca ya. Kayaknya nggak gitu kelihatan ya. Aku akan bacain ya, ini sekali lagi aku nemu di TikTok gitu ya. Di TikTok, di Instagram, ini tuh penuh sama motivasi-motivasi atau kata-kata hiburan tentang gimana menjalani hidup dengan kekuatan sendiri. Kita akan baca ya dari yang pertama. Ya agak kelihatan, pointernya agak kelihatan. Oke, yang pertama yang sebelah sini, support system terbaik adalah diri sendiri. Yang kedua, mau gimana pun keadaannya, cuma diri sendiri yang bisa ngendaliin semuanya. Yang ketiga, ketika lu sadar gak ada satupun orang yang bisa lu andelin saat ini kecuali diri lu sendiri. Yang keempat, ini biasanya tren yang si Tiara itu, Tiara penyanyi gitu ya, terus jadi banyak yang curhat gitu ke si Tiara ceritanya. Jadi dia bilangnya, Titi aku capek banget Titi, tapi sadar diri kalau nggak ngandelin diri sendiri mau ngandelin siapa lagi. Ada lagi, emang paling bener itu ngandelin diri sendiri. Yang terakhir teman-teman, lo mau bunga, tanam sendiri. Lo mau beli barang, nabung sendiri. Lo mau ke tempat-tempat lucu, pergi sendiri, cari duit sendiri, nikmatin sendiri, andelin diri sendiri. Gak perlu bergantung sama orang lain yang sementara. Bisa bikin diri sendiri seneng tuh puasnya beda, enak banget. Teman-teman bahkan ya kata-kata motivasi yang kita temukan, itu tuh semuanya isinya tentang, ayo lu harus kuat, ayo lu pasti bisa. Be strong, be brave. Lama-kelamaan teman-teman, kata-kata ini kan nempel ya di kepala kita. Kita baca, kita dengar orang ngomong gitu ke kita. Lama-lama nempel gitu di kepala. Udah nempel, akhirnya itu jadi satu pola pikir dalam hidup kita. Ngandelin orang lain itu rasanya jadi gak oke lagi gitu. Karena orang lain tuh cenderung bisa mengecewakan kita, bikin kita sakit hati. Dan banyak banget orang yang akhirnya ngandelin diri sendiri karena mereka terluka di masa lalu. Di satu sisi mungkin benar teman-teman, kita harus ngandelin diri sendiri gitu. Kayak
Contohnya bangun pagi, mau sampai kapan sih kita bergantung mama kita gitu ya, buka pintu. Woi bangun udah jam berapa? Kan gak mungkin ya sampai kita nikah gitu masa masih digituin kan gak mungkin ya. Pasti kan kita sadar diri gitu, kita akan nyalain waker sendiri, nyalain alarm sendiri untuk bangun. Tapi ini soal mengandalkan yang lebih deep gitu loh. Bener gak sih kita bisa ngandelin diri sendiri? Gimana kalau ternyata ketika kita ngelakuin sesuatu, kita nggak sanggup. Kita ngerjain sesuatu itu tuh udah di limit kita nggak mampu lagi sebenarnya. Mentok-mentok kalau misalnya kita akhirnya terpaksa nggak bisa ngelakuinnya lagi, ya burn out. Tapi kalau misalnya kita berhasil ngelakuin, kita jadi merasa, oh ternyata gue bisa ya sendiri. Kalau gitu gue gak butuh orang lain. Lebih parahnya lagi, ya udahlah, ada Tuhan gak ada Tuhan sama aja kok. Kita jadinya sombong teman-teman. Nah di zaman Yesus sendiri ada sekelompok orang Farisi. Yang kita tahu orang Farisi ini memang agak berbeda gitu ya. Si paling beda. Nah ini semoga kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat, orang Farisi ini itu orang-orang yang menjunjung tinggi tradisi Yahudi dan agama dan hukum Taurat gitu. Jadi mereka ini tuh tipikal orang yang kita bisa lihat mereka gitu ya, kita jalan nih terus depan kita mereka ada gitu kan. Itu rasanya kita tuh manusia paling berdosa yang pernah hidup di muka bumi ini. Bahkan rasanya kita tuh gak layak hirup satu oksigen yang sama gitu loh. Di oksigen yang sama tuh kita gak layak. Saking mereka tuh suci banget gitu loh. Apapun yang mereka lakukan itu tuh bener. Menurut mereka setidaknya. Teman-teman, orang-orang Farisi ini yang ngelakuin hukum Taurat sebenarnya itu punya motivasi yang berbeda-beda gitu ya. Mereka tuh pengen dilihat orang. Dilihat, wih ternyata ini benar-benar orang Farisi yang taat gitu. Ini adalah orang-orang utusan Tuhan gitu. Mereka nganggep diri mereka itu lebih tinggi daripada orang lain. Mereka juga suka nyalahin orang yang nggak ngelakuin apa yang sebenarnya seharusnya mereka lakukan. Di topik ini, di pembahasan hari ini, konteksnya itu hukum Taurat. Jadi kalau mereka ngelihat ada orang yang nggak ngelakuin hukum Taurat, mereka langsung menghakimi orang itu, mereka bilang, lu tuh gimana sih jadi orang? Kan lu udah tahu harusnya ngejalanin hukum Taurat, tapi kok lu nggak bisa? Padahal teman-teman hukum Taurat itu ngomongin tentang kasih. Kalau lu mengasihi Tuhan, lu nggak akan menduakan Tuhan. Lu nggak akan menyembah Allah lain. Lu nggak akan pengen apa yang saudara lu atau temen lu punya. Itu namanya kasih. Sedangkan yang mereka lakukan menghakimi. Itu tuh bertolak belakang banget. Jadi mereka tuh bisa dibilang omong kosong teman-teman. Kalau mereka bilang mereka menjalani hukum Taurat dan juga tradisi Yahudi. Dari sini kita bisa lihat mereka ini tuh sebenarnya orang-orang yang sok iye gitu ya. Orang-orang yang ngandelin status mereka, yang ngandelin diri sendiri untuk ngejalanin hukum Taurat. Padahal sebenarnya susah banget ngejalanin hukum Taurat yang cuman 10 itu teman-teman. 10 itu tuh kita gak akan ada yang bisa ngerjain itu tuh perfect tuh gak ada. Oke, kita gak menduakan Tuhan. Tapi ke manusia gitu ya, antara kita sama sesama kita nyakitin. Ya udah lewat, kita gak lolos. Jadi meskipun cuma 10 itu susah banget untuk dilakuin. Gak akan ada orang yang bisa gitu, gak bisa. Yang bisa cuma Tuhan Yesus. Akhirnya mereka ini tuh jadi orang-orang yang sombong. Mereka merasa mereka udah lakuin yang sesuai sama apa yang Tuhan mau. Kalau kita bandingin sama Tuhan Yesus, ya dia keren banget. Kalau kita bandingin dengan Tuhan Yesus ini tuh kayak sesosok yang bukan manusia, tapi dia manusia. Dia Tuhan juga. Ini satu makhluk yang
nggak akan pernah ada lagi gitu. Memang cuma dia aja yang seunik itu. Dari segi status, Yesus itu tuh jauh lebih tinggi statusnya daripada orang Farisi. Oke, orang Farisi mereka ngomongnya kan mereka melakukan hukum Taurat. Tapi yang bisa sempurna cuma Tuhan Yesus. Apalagi Tuhan Yesus itu anak Allah. Jauh lebih tinggi statusnya daripada orang Farisi yang di bawah. Yesus jauh lebih tinggi tapi dia mau datang ke dunia yang rendah, teman-teman. Datang, dia merendah gitu ya. Dia bahkan hidup di tengah-tengah manusia berdosa, yaitu kita. Yesus ini tuh benar-benar mau melayani orang-orang yang outcaster. Orang-orang yang kalau zaman sekarang kita bilangnya orang-orang yang lo tuh gak diajak. Kalau di konteks waktu itu orang apa ya? Orang miskin, orang cacat, terus juga apalagi ya? Pemungut cukai, orang Samaria, pokoknya yang kita nganggep udahlah kita tuh nggak selevel, harusnya tuh lu nggak di sini gitu. Tapi dia welcome banget. Nggak ada orang yang kayak Tuhan Yesus tuh nggak ada. Bahkan se-Kristen-Kristennya kita, setaat-taatnya hamba Tuhan sekalipun, rupanya masih bisa menghakimi orang lain. Rupanya masih bisa mencap orang lain itu tuh, lu apaan sih? Lu tuh gak sesuai tahu sama firman Tuhan. Masih bisa begitu. Tapi Tuhan Yesus enggak. Tuhan Yesus tetap welcome-in orang-orang yang kita ngerasa, lo harusnya gak di sini, tapi dia tetap welcome. Kita udah lihat nih, ini kerendahan hati Tuhan Yesus. Dan sebenarnya Yesus bisa lakuin itu semua karena Yesus bergantung sepenuhnya sama Bapa. Sekali lagi, ngelakuin 10 hukum Taurat itu susah banget. Yang bisa lakuin Yesus. Kenapa? Karena dia bergantung sepenuhnya sama Bapa. Yesus bahkan ngomong di ayat 19 yang tadi kita perhatiin sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Jadi dia tuh nyontoh dulu teman-teman, dia tuh udah tahu Bapa ngerjain apa, terus dia kerjain, lanjutin gitu loh. Kayak misalnya kita kalau misalnya belajar sesuatu gitu atau mau ngelakuin sesuatu, kita kan gak mungkin langsung bisa. Paling enggak kita lihat dulu nih, kita lihat, kita amatin, terus kita mikir, oh cara kerjanya begitu, terus baru kita bisa lanjutin. Bukannya langsung datang teman-teman lamar kerja langsung hari ini gue bisa jadi bos. Gak bisa teman-teman, pasti kan mulai dari bawah ya. Ya kecuali teman-teman punya papa mama yang udah punya perusahaan, ya itu mungkin agak beda cerita gitu ya. Apalagi kalau perusahaannya udah gede, ya udah tinggal menikmati aja gak sih gitu. Tapi ada juga orang-orang kan yang dari nol gitu loh, mulainya dari karyawan biasa yang semuanya serba belajar. Tuhan Yesus begitu. Meskipun dia Tuhan, dia ngerendahin dirinya dan akhirnya dia lanjutin apa yang Bapa kerjain. Artinya kita juga harus bergantung sama Tuhan lewat kita lihat apa nih yang udah Tuhan Yesus kerjain. Kita lihat apa yang udah Bapa kerjain duluan. Sebenarnya teman-teman, kalau Yesus gak seneng sama orang Farisi, sebenarnya dia punya kuasa untuk kayak Thanos gitu. Jentikin jari, orang-orang hilang. Dia bisa loh sebenarnya. Tapi dia pilih untuk oke, Bapak, gue harus melayani orang-orang yang seperti ini. Oke, gak apa-apa. Tapi tolong bantu. Tolong. Sanggupin aku supaya aku bisa. Teman-teman, sebenarnya yang Tuhan Yesus lakuin ini kayak seorang anak gitu ya, yang lagi belajar sama papanya. Yang lagi belajar nerusin bisnis papanya. Dan Tuhan Yesus taat gitu. Oke, caranya memang harus begini, gue akan lakuin. Tapi kenapa sih Tuhan Yesus mau ngelakuin pekerjaan yang dikerjain Bapa? Jawabannya teman-teman di ayat 20, karena Bapa mengasihi anak. Jadi dia udah ngerasain gitu loh kasihnya Bapa tuh kayak gimana.
Dia udah ngerasain duluan. Dan bahkan dikatakan Bapa itu tuh punya rancangan yang lebih besar teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngeliat, oh Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Tapi sebenarnya tugas dia itu tuh lebih dari itu teman-teman. Tugas dia itu yang utama itu adalah nyelamatin manusia berdosa. Itu tugas utamanya. Dan itu tugas yang bikin kita tuh tercengang. Makanya dibilang sampai kamu tuh jadi heran. Karena disbelief gitu kayak, oh ada ya orang yang mau mati buat gua. Itu yang Tuhan Yesus kerjain. Sekalipun Tuhan Yesus terima kuasa dari Bapa, dia tetap enggak ngambil kredit gitu loh. Kayak gue lakuin ini karena gue mampu, enggak. Tapi Tuhan Yesus bilang gue bisa lakuin ini karena ada Bapa yang udah nyontohin. Bapa yang udah kerjain duluan, gue ngelanjutin. Pada akhirnya kita lihat kalau Yesus itu enggak cuman punya kerendahan hati, tapi Yesus juga punya ketaatan kepada Bapa. Sekali lagi Yesus enggak cuman datang untuk melayani orang-orang aja, tapi Yesus tuh punya proyek gede yang lagi dia kerjain waktu itu. Dan bahkan sampai hari ini dia masih kerjain gitu. Meskipun secara fisik kita nggak bisa lihat gitu ya, tapi dia tetap mengerjakan itu. Yesus mati buat kita di kayu salib, Yesus tuh hapusin dosa kita. Yesus harus mati di kayu salib yang hina waktu itu. Bahkan sampai hari ini salib itu tuh termasuk hal yang hina gitu loh teman-teman. Karena namanya digantung, ditelanjangin, itu kan memalukan. Gitu loh, tapi dia ngelakuin itu gantiin kita. Dengan status Yesus sebagai anak Allah, sebenarnya dia layak gak sih? Sebenarnya dia layak gak sih dipermalukan kayak gitu? Dulu pas waktu masih zaman PRMI yang beberapa tahun yang lalu lah, ada yang komplain karena udah dong Ci, kayaknya nggak usah deh kalau misalnya ulang tahun disuruh maju ke depan, malu. Lagian kan nggak kenal juga. Gitu aja kita malu teman-teman. Ini digantung terus ditelanjangin. Malu gak sih? Tapi sebagai manusia ya, apalagi yang udah dengar firman Tuhan, sering tiap minggu datang. Bahkan kalau misalnya yang kerjanya di sekolah mungkin atau di perusahaan yang Kristen gitu ya, yang memang bosnya Kristen atau menyediakan chapel atau ibadah gitu. Kita udah denger sampai bosen, sampai kadang tuh, iya gue tahu abis ini lu mau ngomongin salib Kristus kan, yang mati di kayu salib ya untuk kita. Sampai akhirnya tuh kita nggak menghargai lagi, kita nganggep remeh. Oh iya memang gue tahu kok tugas Tuhan Yesus emang itu kan. Kita nggak lagi nganggep mati di kayu salib itu sebagai sesuatu yang wow. Sebagai sesuatu yang berkesan, udah nggak bisa ngalamin. Karena hati kita udah beku gitu loh. Teman-teman ayo kita lihat lagi. Tuhan itu tuh sesayang itu loh sama kita. Dia tuh nyiapin hal yang besar buat kita secara pribadi dalam hidup kita. Masa kita mau lewatin gitu aja? Memang sih ya banyak yang bilang di umur-umur sekarang, di umur-umur kita, hidup masih panjang. Tapi kita gak pernah tahu kan kapan kita mati. Dan kita juga gak tahu caranya kita mati. Dan itulah masa dimana kita butuh Tuhan. Kita butuh bergantung sama Tuhan. Teman-teman apa yang Tuhan Yesus lakuin sekali lagi itu dia bisa lakuin karena dia bergantung sama Bapa. Aku lupa sih aku udah pernah ngomong ini atau belum di MYC, cuman beberapa waktu lalu aku juga sempat ngomong di komisi yang lain gitu. Kalau sebenarnya Tuhan Yesus itu kayaknya mikir berkali-kali gak sih kalau dia harus mati buat orang lain. Harus mati buat manusia berdosa. Dia mikir lagi gak sih kayak oke, Tuhan, oke Bapak. Jadi besok gue udah harus mati nih. Ini beneran ya sesuai plan ya? Ini gak boleh ganti plan kah? Gue harus minum cawan ini kah?
gue harus disalib kah? Kok kayaknya berat banget ya? Dan itu teman-teman, Tuhan Yesus berdoa sama Bapa, itu tuh dia minta tolong gitu. Itu bahkan dikatakan sampai dia keringetannya itu tuh darah teman-teman. Itu tuh udah satu level stres yang benar-benar another level banget. Sepanik-paniknya kita rasanya kalau sampai keluarin darah kayaknya belum. Apa ada yang udah pernah? Keringetan sampai keluarin darah, ada yang udah pernah? Kayaknya belum ya teman-teman. Tapi Tuhan Yesus laluin itu. Jadi teman-teman kalau misalnya hari ini kita mungkin ada di tahap Tuhan rasanya gue mau mengakhiri hidup. Tuhan aku tuh depresi banget. Teman-teman kita belum sampai tahap Tuhan Yesus yang sampai keringet darah gitu loh. Stresnya itu tuh belum sampai situ. Mumpung belum sampai situ, ayo bergantung sama Tuhan. Ayo bergantung sama Tuhan. Nah teman-teman hari ini gimana kita menjalani hidup? Apakah kita udah se-humble Yesus? Dari perenungan firman hari ini aku mau bagiin 3 hal yang bisa kita ingat gitu ya. Yang pertama, bergantung sama Tuhan seperti Yesus bergantung pada Bapa. Bergantung sama Tuhan tuh sebenarnya sepenting dan sekrusial itu selama kita masih hidup di dunia. Simply karena Tuhan tahu segalanya dan kita enggak. Tuhan tahu masa depan dan kita enggak. Tuhan tahu masa lalu, mungkin kita juga tahu masa lalu, tapi yang jauh sebelum kita enggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Sesimpel Tuhan tahu segalanya, kita enggak tahu. Makanya apa salahnya kita bergantung sama Tuhan? Toh dia tahu segalanya. Ibaratnya kalau misalnya Tuhan itu ibaratnya kayak dia punya cheat sheet, gimana sih bacanya? Ya contekan gitu ya, contekan. Dia tahu masa depan nih. Terus kita nggak tahu. Masa kita nggak pengen tahu sih? Pasti kita juga, Tuhan ini ada event nih besok. Kira-kira akan berhasil gak ya? Masa kita nggak penasaran sih? Pasti kita penasaran gak sih? Karena dia tahu, kitanya enggak. Teman-teman selama kita hidup di dunia ini, siapa sih yang gak mau hidup nyaman? Siapa sih yang gak mau ekonominya oke? Siapa sih yang gak mau punya temen? Siapa sih yang gak mau punya pasangan hidup? Kita semua pengen kan? Kita semua pengen itu semua baik-baik aja. Tapi baik lagi kita gak bisa sendirian teman-teman. Karena sekali lagi kita nggak tahu contekannya, yang tahu cuma Tuhan. Jadi apa salahnya kita deket sama Tuhan, kita bergantung. Tuhan abis ini baik-baik aja kan? Simply karena kita nggak tahu apa-apa dan Tuhan tahu semuanya. Teman-teman bergantung sama Tuhan itu artinya kita percaya. Bergantung sama Tuhan itu artinya kita percaya sama Tuhan. Gimana rasanya percaya? Nah, aku ngerenungin ini kurang lebih seminggu ini, aku ngerenungin. Kata percaya pada Yesus itu tuh kayak gimana sih? Kata percaya sama Yesus tuh misalnya gini, ini contohnya gitu ya, biar semoga mudah dimengerti. Teman-teman ceritanya dijadwalin jadi penata layan, jadi pelayan gitu ya, baik di mimbar maupun di belakang mimbar. Entah itu jadi WL, singer dan sebagainya. Tapi tiba-tiba teman-teman tuh nggak bisa karena ada urusan. Panik gak sih? Panik kan? Kita pasti langsung, oke, gue harus cari ganti. Baiknya sih ya, yang baik itu adalah kita yang udah dijadwalin, kita yang cari ganti gitu. Itu yang baik teman-teman. Atau kita bantu cari ganti at least. Oke, akhirnya gitu ya, setelah teman-teman mikir, aduh ini gak ada orang nih. Tiba-tiba ada yang nawarin diri. Kayaknya gue bisa deh, di tanggal itu gue bisa. Lega gak sih? Kita pasti lega gitu kan kayak, untung ada orang yang mau gantiin. Kalau enggak gimana? Nabrak banget nih, pas banget ada urusan gak bisa pelayanan. Tiba-tiba ada orang yang datang nyamperin teman-teman terus bilang, gue kayaknya bisa deh. Dan akhirnya teman-teman skip jadwal pelayanan itu. Pasti kan teman-teman ngerasa lega gak sih? Bahkan gak cuma pelayanan itu sih, bahkan kalau gantiin khotbah aja itu seneng banget tahu teman-teman. Maksudnya digantiin khotbah itu tuh seneng banget karena kayak lega. Bernafas sedikit sebelum merenungkan lagi.
Itu tuh satu kelegaan gitu. Dan itu kelegaan yang harusnya kita cari di kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Kelegaan itu cuma bisa ditemuin sama Tuhan Yesus. Kenapa gitu? Iya, soalnya harusnya kita loh yang mati di kayu salib. Harusnya memang jadwalnya kita itu loh. Tapi kita digantiin, ada orang yang datang terus nyamperin teman-teman bilang, gak apa-apa gue aja yang gantiin, gue bisa. Lega gak sih? Bebas dari itu semua, lega gak sih? Kita pasti lega. Sekarang tinggal gimana kita aplikasiin itu ke kehidupan kita. Cari leganya itu loh. Dalam setiap mengambil keputusan kita cari leganya itu di dalam Tuhan. Jadi teman-teman ayo kita stop ngandelin diri sendiri dan belajar ngandelin Tuhan. Yang kedua teman-teman, bekerja sungguh-sungguh. Ini juga gak kalah penting. Emang sih bergantung sama Tuhan itu harus, tapi kita juga harus imbangin sama bagian kita yang ngerjain gitu loh. Kita bilang mau kaya, kita mau bilang punya ekonomi yang baik, kita bilang mau punya pasangan, tapi kita diem doang, nunggu. Tuhan juga ngeliatnya bingung. Gue harus kasih lu apa ya, lu gak ngapa-ngapain masalahnya. Teman-teman kemarin kan baru Methodist Cup ya teman-teman. Aku melihat anak-anak ini tuh berdoa gitu. Berdoa sampai buka suara, sampai kayaknya langit itu bisa turun guntur rasanya. Mereka semangat banget doanya, tapi pas main loyo banget teman-teman. Terus yang bikin aku takut adalah jangan sampai nanti mereka nyalahin Tuhan karena gak memberkati mereka menang. Soalnya memang mereka itu mainnya lemes teman-teman. Dan akhirnya gak menang. Yang aku takut adalah jangan sampai mereka nyalahin Tuhan padahal mereka sendiri yang gak ngerjain bagian mereka. Itu juga yang harus kita lakukan teman-teman. Jangan sampai kita nyala-nyalain Tuhan. Tuhan kan janjinya sesuai plan ini gue suksesnya besok. Tapi teman-teman kemarinnya teman-teman ngapain? Scroll TikTok, gak ngapa-ngapain. Tiduran, rebahan, gak kerja. Terus suksesnya gimana? Atau teman-teman bilang, gimana nih gue udah umur segini. Ini mak gue ini udah nyuruh-nyuruh, weh lu kapan nikah? Tapi teman-teman di rumah aja. Ada ya temen yang, ya kalau orang Hokkien bilangnya kaisyao gitu ya. Kayak, ya lu mau gak sama ini gitu dijodohin. Tapi teman-teman kayak, enggak lah gue males keluar rumah. Ya terus maunya apa gitu loh. Bahkan Tuhan kayak, lu minta gue kasih, tapi lu gak berusaha. Tuhan mau kasih gimana? Jadi teman-teman kita harus imbangin gitu ya. Antara bergantung sama Tuhan dan juga kita berusaha juga gitu loh. Kita kerjain juga bagian kita. Tenang, Tuhan pasti kasih pada waktunya kalau kita juga mau berusaha gitu. Yang ketiga teman-teman, gimana kalau ternyata kita udah bergantung sama Tuhan, kita udah kerjain bagian kita, tapi gak terwujud juga. Jawabannya adalah karena gak sesuai sama maunya Tuhan. Misalnya dalam hal cari duit. Enak pinjol, enak judi online. Dapat duit, tapi sesuai sama maunya Tuhan gak? Enggak. Udah berkali-kali dibilangin, lu jangan sama cewek yang ini, lu jangan sama cowok yang ini tuh gak cocok. Tapi kita tetap aja gas, dan ujung-ujungnya sakit kita. Kira-kira itu sesuai gak sama apa yang Tuhan mau? Enggak juga. Karena Tuhan maunya semua yang terbaik buat kita. Masa mau sih Tuhan udah capek-capek nyelamatin kita terus kita disakitin? Rugilah gitu, kayak ngapain? Tuhan juga mau yang terbaik buat kita teman-teman. Makanya kita juga harus kayak diskusi gitu loh sama Tuhan. Buka agendanya gitu ya, agenda pribadinya dibuka. Dicocokin kira-kira sesuai gak sih sama yang Tuhan mau. Jangan kita jalan sendiri terus kita marah-marah karena Tuhan gak ngikutin kita. Kebalik teman-teman. Harusnya kita loh yang belok ngikutin Tuhan. Jangan kita yang jalan sendiri, Tuhan kemana. Tuhan nungguin di sini, kita udah jalan gak tahu sampai kemana. Tuhannya ditinggal teman-teman. Jadi bergantung sama Tuhan, kita juga kerjain bagian kita dan juga itu harus sesuai sama apa yang Tuhan mau.
Dan itu PR buat setiap kita karena sepanjang hidup kita akan ngelakuin itu. Nah teman-teman, kayak Yesus yang udah ngejalanin tugasnya di dunia ini, dia taat sama Bapa, sejalan sama Bapa, semuanya dia pokoknya kehendak Bapa, oke, gas. Kita juga begitu teman-teman, ayo kita pasti bisa dengan bantuan Tuhan teman-teman, sekali lagi. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Masa kita gak mau sekali lagi minta contekan sama Tuhan. Padahal dia udah kasih contekan secara jelas gitu loh. Masa iya kita gak mau belajar sama yang udah suhu gitu. Masa kita mau belajar sendiri terus? Teman-teman, sebagai penutup aku mau putar satu video. Ya mungkin video ini karena singkat banget, karena aku nemunya di TikTok ya teman-teman. Jadi mungkin bisa di-play berkali-kali gitu ya. Boleh tolong di-play videonya? Ini tulisannya, aku pas lagi mau menghadapi suatu masalah, tapi aku ingat gak bisa ngadepin sendiri. Ya gitu ya teman-teman, jadi Tuhan Yesusnya diajak, jangan ditinggalin Tuhan Yesusnya ya teman-teman. Gitu juga hidup kita, Tuhan Yesusnya diajak gitu loh. Jadi jangan ditinggalin Tuhannya. Karena Tuhan gak pernah tinggalin kita, Tuhan sesayang itu sama kita dan Tuhan mau kasih yang terbaik buat kita. Ayo kita terima, ayo kita iyain apa yang Tuhan mau. Sekali lagi firman Tuhan hari ini ingetin kita buat terus bergantung sama Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur kalau kami punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang mau mati di kayu salib untuk kami. Tuhan, pada hari ini kami kembali mengingat bagaimana Tuhan mengasihi kami dan mau melakukan hal yang besar dalam hidup kami. Namun Tuhan, kami minta ampun karena selama ini mungkin kami sombong. Kami merasa tahu masa depan padahal kami gak tahu apa-apa. Maka dari itu ya Tuhan, tolonglah kami, bukakan setiap hati dan pikiran kami supaya kami boleh terus punya relasi yang kuat dengan Engkau. Kami boleh terus punya hati yang mau ditegur, diingatkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.